Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan. Sumber daya kelautan. Sumber daya laut adalah sumber daya yang meliputi ruang lingkup yang luas yang mencangkup kehidupan laut, flora dan fauna, mulai dari organisme, mikroskopis hingga paus pembunuh dan habitat laut. Mulai dari perairan dalam sampai ke daerah pasang surut, di pantai dataran tinggi dan daerah muara yang luas. Potensi dan persebaran sumber daya kelautan Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada perikanan tangkap, lalu mangrove, budidaya laut, terumbu karang, dan tambak garam. Perikanan tangkap. Perikanan tangkap potensi Indonesia sangat melimpah sehingga dapat diharapkan menjadi sektor unggulan perekonomian nasional. Untuk itu, potensi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal dan lestari. Tugas ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemilik usaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan penerimaan negara yang mengarah pada kesejahteraan rakyat. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia yang terbagi dalam 9 wilayah perairan utama Indonesia. Dari seluruh potensi sumber daya tersebut, guna menjaga keberlanjutan stok ikan jumlah tangkap yang diperbolehkan di ZTB sebesar 5,12 juta ton. Mangrove. Hutan mangrove yang masih baik hingga saat ini sekitar 37.160 hektar, sedangkan yang lainnya rusak atau dalam keadaan sedang. Hal tersebut dipaparkan pada saat workshop pengembangan ekowisata untuk mendukung konservasi mangrove di Banyuwangi, Jawa Timur tahun 2012. Berdasarkan data tahun 1999 sampai 2005 menunjukkan bahwa hutan bakau telah berkurang sebanyak 5,58 juta hektar atau sekitar 64% dari luas hutan mangrove seluruhnya yang seharusnya 8,6 juta hektar. Luas terbesar hutan mangrove ada di Papua yaitu 3,6 juta hektar, sedangkan Kalimantan sekitar 165.000 hektar, Sumatera 417.000 hektar, Sulawesi 53.000 hektar, Jawa 34,4.000 hektar, Bali dan Nusa Tenggara 3,67 hektar. Perkembangan hutan mangrove dipengaruhi oleh air laut atau pasang, air tawar sebagai sumber makanannya, serta endapan atau sedimentasi lumpur yang substratnya berasal dari erosi daerah hulu. Budidaya laut. Potensi besar perikanan untuk budidaya ini menjadi sebuah peluang untuk para industri pengolahan perikanan, salah satunya adalah industri pengalengan ikan sarden. Peningkatan volume dan nilai produksi dari komoditas seperti sarden ini menjadi angin segar bagi para investor atau pembeli asing untuk mendapatkan kualitas ikan sarden yang baik dan berkualitas. Nilai produksi untuk setiap komoditas unggulan perikanan budaya dari tahun 2010 hingga 2016 mengalami kenaikan, terdiri dari yang pertama, udang mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 14,3%. Yang kedua, kerapu mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 9,61%. Yang ketiga, bandeng mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 10,45%. Yang keempat, patin mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 30,73%. Yang kelima, nila mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 19,3%. Yang keenam, ikan mas mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 14,4%. Yang ketujuh, ikan lele mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 26,43%. Yang kedelapan, gurame mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 17,70%. Dan yang kesembilan, rumput laut mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 27,72%. Terumbu karang. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut Indonesia juga yang tertinggi dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 1.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Terumbu karang akan tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 sampai 20 derajat Celcius. Tambak garam. Potensi lahan tambak garam di Indonesia diperkirakan 34.000 hektar.
tetapi hanya sekitar 20.000 hektar atau 60% yang telah dimanfaatkan untuk produksi garam. Energi laut. Energi laut ini diperoleh dari gelombang laut, pasang surut, oceanic thermal, energy conversion, dan angin. Sumber energi yang dapat dihasilkan adalah sumber energi listrik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. OTEC juga menghasilkan hidrogen, lithium, dan energi lainnya yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.